Oke, hari ini kita akan masuk konsep yang penting banget buat NLP, yang enable transformer, yang akan menjadi building block dari generative AI model seperti GPT, Llama, Claude, Mistra, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di Hugging Face, banyak sekali language model ya. Hugging Face, kalian cari Open Leaderboard. Saat ini lagi happening tools-tools untuk mentrain model-model generatif dengan korpus yang besar sekali dari code, teks dari internet, paper, books, dan lain-lain. Dan perkembangannya terlalu cepat untuk kalian bisa ikutin atau reproduce satu persatu. Tapi saya berharap kalian dapat fondasi yang cukup sehingga baca papernya gampang, kalian bisa paham konsepnya. Dua pertemuan dari sekarang ini kita akan bahas attention, self-attention, multi-head attention. Kita lanjutkan dengan transformer. Oke? Kalau di buku kita D2L ini chapter 11. Hari ini kita akan bahas chapter 11. Cuman dia chapter 11-nya D2L ini terlalu compact sehingga dia menjelaskan semuanya dalam satu chapter sampai ke transformer. Oke? Bahkan transformer for vision ada di sini. Transformer architecture, self-attention, multi-head attention. So, nanti tugas baca kalian chapter 11 ya. Saya dan JC lagi mempersiapkan buku Deep Learning via RAS. Buku ini akan kita rilis bersama dengan Data Science Center Universitas Indonesia. Tugas-tugas UTS kalian nanti akan berbasis buku ini. Di setiap chapter itu akan ada exercise di bawah sini. Hands-on experience yang harus kalian kerjakan menggunakan bantuan AI. Misalnya kayak implementing self-attention, task-nya ini, challenge-nya ini kalian harus bisa paham sehingga bisa bikin prompt engineering untuk bisa menghasilkan code yang berkualitas. Oke? So, kita start pembelajarannya dari self-attention mechanism. Oke, coba kalian lihat abstrak ini. Ya. Perhatian kalian tidak seragam di setiap kata. Perhatian kalian pasti cuma di salah satu kata, dan kalian akan bergerak ke kata berikutnya, dan kata berikutnya. Tapi kalian tidak pay attention ke semua kata. Problemnya dengan neural network, sebelum ada attention, mungkin saya pakai yang deeper playground untuk nunjukin. Problemnya di sini adalah semua weight parameter ini, kalau saya kasih dia neuron, dia mutually inclusive, mutually exclusive ya, bahwa semuanya ini dianggap sama, nilainya harus dicari. Ya. Tidak ada mekanisme untuk kita menganggap informasi yang ada di dalam weight parameter ini, which is biasanya tensor, karena dia matriks berlapis, ada di layer keberapa, dan di neuron keberapa. Jadi ini sebenarnya kalau parameter W-nya ini saya terjemahkan ke dalam mathematical equation, dia kayak tensor. Dan elemen tensor di dalam tersebut, di dalam weight tensor ini, itu akan dicari nilainya during the training. Problemnya itu seperti kita baca buku ini, tapi perhatian kita mutually eksklusif di setiap kata. Artinya apa? Model seperti ini itu tidak natural, tidak seperti human, tidak seperti animal, ya. Bahwa kita punya attention.
Ini kita sadarin udah lama ya, jadi di saat tahun-tahun awal neural network, itu akurasi itu udah nggak berubah-ubah lagi. Akhirnya mereka, peneliti-peneliti bingung, kira-kira kenapa ya di saat kita bikin sentimen analisis, hasilnya nggak bagus gitu ya. Oh ternyata kita menganggap bahwa semua kalimat itu sama pentingnya. Kita tidak bisa membuat weighting atau scoring bahwa yang mana lebih penting, yang mana ada polanya, dan lain-lain. So, membuat konsep attention masuk ke neural network, itu udah di-start sejak mungkin 2010 ya. Jadi nama-nama orang di sini sebenarnya yang paling terkenal konsep itu diperkenalkan oleh ada orang namanya Badanau 2014 ya. Bertepatan itu juga Suskever, ini muridnya Geoff Hinton, itu juga meneliti itu ya. So idenya adalah coba perhatikan attention mechanism di dalam manusia atau di dalam mamalian. Bagaimana ide attention itu saya masukkan ke neural network. Itu problem statement-nya. Oke? Seperti kita ketahui neural network parameternya ini kayak tensor, dan tensor itu mutually eksklusif, maksudnya sama aja pentingnya semua ya. Jadi seperti kayak semua data itu kita attention-nya seragam di situ. Which is tidak natural karena kita tidak seperti itu manusia bekerja. Oke. Mudah-mudahan dapat background-nya kalian ya. So, bagaimana ide yang bekerja untuk masukin attention? Idenya adalah key value query atau query key value. Oke? Saya kasih cara mudahnya untuk kalian paham ini, supaya matematiknya jadi make sense. Coba kalian bayangkan bahwa weight parameter di sini itu jadi database. Bayangkan database, ada table, ada key, primary key, dan berdasarkan primary key kalian bisa query. Asumsikan dalam weight parameter ini, itu adalah table di database, ada key-nya, kalian bisa query, sehingga kalian bisa ambil attention tertentu di dalamnya berdasarkan query. Dia akan hasilkan key dan value. Oke? Mudah-mudahan kalian bisa kebayang bahwa kita turn tensor menjadi table di database, dan kita pakai mekanisme key value query seperti di konsep relational database management system. Oke? Ini hanya intuisi, tidak seperti itu real bekerjanya, tapi intuisi ini penting sekali untuk kalian pahami supaya matematik yang saya akan show itu jadi make sense. Oke? So, apa yang saya ceritakan tadi ada di sini. Attention mechanism bisa kita apply di NLP, bisa juga di computer vision menggunakan convolution neural network. Oke? So, secara matematik saya bilang bahwa saya hitung attention score, oke, dengan query Q, key K, key-nya, dan value V. Ya, tentu saja nilai key, K, dan V, value di sini, itu harus kita pelajarin dari data. Ya, ini bukan kayak kita setup sebagai hyperparameter, tapi saya define satu attention score, rumusnya adalah Q.QE.KT, ini ya, AIJ. AIJ itu adalah attention score, misalnya pada elemen indeks I dan J. Oke? Setelah saya dapat skornya, saya normalize. Tentu saja di matematik, kalau saya pengen jadikan dia probabilitas nilainya, supaya dia normalize menjadi probabilitas, kita pakai softmax. Caranya simple, tinggal attention score ini, saya kasih masuk ke fungsi softmax, dan setelah itu saya dapat attention weight. Ya, jadi outputnya adalah Z, itu alpha dikali value. Ya,
So, semua neural network bisa kita put attention. Misalnya saya punya satu embedding text, I love tennis. Saya jadiin vektor embedding, input embedding. Saya bisa hitung attention head-nya, ya, dari nilai X, saya pecah menjadi WQ, WK, WV, ya. Saya hitung skornya. Tentu saja nilai-nilai ini dipelajari dengan memasukkan data, ya. Dan kita dapat nilai finalnya. Setelah itu saya softmax dan akan keluar attention output. Oke? Jadi kayak kita pecah nilai W di sini, di layer-layer ini, kita pecah menjadi kayak database, sehingga dia bisa di-query dengan key dan menghasilkan value. Oke? Konsep ini harus kalian ulang-ulangin sampai intuitif. Jangan terlalu worry soal code, ya. Kenapa? Karena kalau kalian ngerti bahwa teknik yang dia pakai untuk put attention adalah suatu teknik yang spesifik seperti ini, kalian bisa minta code-nya ke ChatGPT. Saya kasih contoh, ya. Misalnya ini ada model visual textual attention combine, ya. Ini dari Microsoft Research. So dia pakai self attention di ujung dari ResNet, ya. Ingat ResNet ujungnya saya ganti tuh sebelum dia masuk ke MLP, saya kasih dulu visual self attention module, ya. Dan dari word embedding dia juga kasih self attention module. Outputnya adalah attention output. Dia combine dengan co-attention, baru masuk ke MLP. Kalian udah belajar ResNet, ya. Model ini, kalau kalian tahu gambarnya seperti ini, kalian bisa minta ke ChatGPT untuk bikin code-nya, which is gampang sekali. Oke? Implement ResNet architecture, ya. At the output of ResNet, before MLP, put visual self-attention module. Kalian ceritain aja ke ChatGPT arsitektur ini, dan dia akan kasih code yang kalian inginkan. Nanti kalian tuning code-nya supaya make sure itu jalan. Oke? Jadi jangan terlalu worry soal coding. Kalian anak mathematics, kalian harus understand mathematics-nya, sehingga dapat common sense, dan kalian bisa prompting. Oke? Kalian harus bersyukur ada di matematik, karena anak-anak computer science mungkin lebih cenderung senang dengan code-code seperti ini, tapi kita ada di zaman AI, di mana orang yang ngerti mathematics, itu bisa bikin code kayak begini dengan variasi-variasi yang dia mau. Oke? By the way, code ini saya get dari prompt. Ya, saya bilang implement self-attention ke CNN architecture, pakai data MNIST untuk klasifikasi, pakai simple Linet 5 architecture, dan implement di ujungnya untuk pakai self-attention mechanism. Ini code yang dia kasih, end-to-end. Oke? Di buku kita nanti Deep Learning via Rust, kita nggak akan implement pakai Python. Tujuannya adalah supaya kalian punya opsi sistem programming, sehingga kalian bisa deploy code machine learning, deep learning masuk ke dalam chip atau masuk ke dalam hardware level, baik itu pakai FPGA atau kalian mau pakai RISC-V prosesor, atau kalian mau pakai custom prosesor yang ada di market, ya. Misalnya prosesor dari Nvidia dan lain-lain, kalian pengen bikin AI jalan di dalam robot. Ya. Kemampuan itu sulit kalian dapatkan kalau kalian pakai language seperti Python, ya, karena terlalu banyak boilerplate dependensinya. Kalau dengan sistem language seperti Rust, kalian bisa dapatkan yang lebih baik. Oke, Jesse lagi dan saya lagi struggle untuk finishing the book. Tugas kalian nanti belajar dari setiap chapter. Setelah kita rilis buku ini, di setiap chapter ada prompt engineering untuk kalian belajar dan ada exercise, ya. Saya harap kalian bisa mengerjakan exercise yang kita pilih setelah baca chapter ini dan dengan prompt katalog yang kita kasih. Oke, pendekatan ini kita tiru dari D2L,
Waktu Profesor Alex Smola bikin D2L, dia share for public, maka buku ini juga akan kita share ke publik sebagai open source, dan semua mahasiswa yang belajar dengan saya dan Prof. Al-Hadi akan terus improve buku ini setiap tahun menjadi yang terbaik. Oke, saya lanjutkan. So, attention mechanism seperti tadi, bayangkan di playground saya ganti ininya menjadi table di database ya dengan mekanisme matematik seperti tadi. Mudah-mudahan itu udah make sense buat kalian. Oke, saya lanjutkan. So, self-attention di dalam convolution neural net. Convolution neural net, kalian udah belajar sebelumnya, bahwa dari input ada series of convolution, max pooling, ReLU activation, disusun-susun sampai deep layer. Di ujungnya ada MLP, yaitu fully connected layer, atau sering disebut feed-forward neural network, yang ujungnya lagi di softmax untuk jadi probability output dari neural network. Di mana kita put attention, ya. Tadi saya sudah tunjukkan gambar bahwa sebelum dia masuk ke MLP, ya. Jadi outputnya sebelum masuk ke MLP diperform key value query sehingga dia menghasilkan Z. Z di sini output features dari attention layer. Oke? Nggak susah. Ini ada contoh code-nya, nanti Jesse akan rapihin ya supaya it works dan kalian bisa copy paste code-nya, bisa start dari sini ya. Untuk CNN. Selain pakai Torch atau PyTorch versi Rust, kemungkinan juga akan ada yang burn ya. Kalau code-nya jalan, ini juga Jesse lagi coba struggle untuk bisa running dengan framework yang namanya burn. Ya. Burn ini community base, dia bikin seperti PyTorch tapi pakai Rust. Oke, in the future kalian bakal lihat banyak machine learning model akan Rust di porting ke Rust karena language ini bring performance, safety, concurrency, dan system language sehingga kita bisa deploy machine learning anywhere. Oke, next. Bagaimana saya put self attention di dalam RNN? Ingat, RNN layer, ya, inputnya sequence, baik itu LSTM maupun itu GRU, outputnya juga sequence. Dia ada di tengah, dia punya hidden state, yang kita sebut H. Ya, kalian udah belajar sebelumnya hidden state dari LSTM dan GRU. Bagaimana kita put? Ya, tentu saja sebelum outputnya, kita kasih attention, self-attention. Ya, bagaimana kalian modify LSTM, misalnya di sini ada simple translation engine pakai NLP, dia kasih teks bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita harus buat mesin translation, dia kasih contoh code untuk put self attention mechanism di ujung sebelum keluar output sequence. Oke, jadi any neural network kita bisa kasih self attention. Oke, ini adalah basis dari multi-head attention. Jadi sebelum kita ke transformer, kita harus belajar dulu nanti multi-head attention, tapi ide besar dari transformer itu multi-head attention. Oke? Di chapter 9 ini masih overview lah tentang transformer, nanti dibahas di chapter 10 di buku DLVR, Deep Learning via Rust. Saya balik ke buku sini. Kalau kalian lihat buku ini, mudah-mudahan kalian udah dapat inti dari attention mechanism-nya, dari key, attention weight, value, ada attention output. Ya, jangan dihafalin matematiknya. ChatGPT menghafal lebih baik dari kalian. Jadi kalian baca, ambil kertas, pulpen, coret-coret, dan kalian bisa bahkan di sini bisa visualize dia punya attention ya, bahwa memang ada, kalau saya plot dua dimensi, key dan query, itu terlihat memang ada pola. Oke? Attention pooling, kalau saya punya banyak attention, maka dia bisa di-pool, digabungkan, ya. Karena attention ini seperti kayak additional
parameter, weight parameter di dalam neural network ini, kalau saya punya more attention score output, saya bisa gabung-gabungin. Nah, itu kita sebut attention pooling. Ya. Nah, konsep attention pooling dia jelasin di sini, bahwa kita bisa pool attention-nya dengan similarity. Artinya saya harus punya measure of similarity dari attention yang dihasilkan atau attention output-nya. Setelah itu saya gabungin. Oke? Ide tentang attention pooling ini datang dari orang yang namanya Nadaraya. Dia introduce Watson regression, ya, Nadaraya Watson regression, long time back, ya. Nanti kalian bisa cek bahwa instead of dia implement regresi dengan teknik regresi yang biasa, dia kasih dia pertama kali mengintroduce konsep attention untuk linear regresi. Nanti kalian coba cek di sini. Ya. Ini cuma untuk historical view bahwa dulu ada orang namanya Watson dan Nadarayan, ini ilmuwan besar yang membuat konsep attention pooling. Tadi perhitungan attention score-nya udah clear ya, ada attention scoring function, kalian masukin di sini ya. So ini konsepnya mirip di mana-mana, intinya kita harus tahu gimana hitungan attention, sehingga kalau minta code ke ChatGPT untuk misalnya minta code dari ChatGPT, kalian bisa understand apa maunya itu code, atau dia bekerjanya seperti apa. Oke? Oke, self-attention line dari Badanau. Jadi ada self-attention mechanism yang tadi saya ceritain, key value query itu sebenarnya dari orang namanya Badanau ya. Di buku ini juga dijelasin sejarahnya waktu pertama kali ide itu diperkenalkan. Oke? Jadi buku ini sebenarnya tidak menggantikan D2L, karena kita nggak mau rewrite D2L, biarkan D2L di sini. Buku di LVR adalah bagaimana kita implementasi itu di Rust Programming Language. Oke, mudah-mudahan 2 minggu atau beberapa minggu dari sekarang buku ini udah publish di internet dan kalian bisa enjoy sebagai companion juga dari D2L. Oke, saya lanjutkan. So, self-attention itu apa? Bahwa saya bisa inject capability atau mekanisme attention ke dalam neural network, baik itu CNN atau RNN. Ya. Nah, dari mana ceritanya tiba-tiba ini jadi transformer? Kira-kira tahun 2017 ada engineer dari Google namanya Vaswani. Dia bikin paper namanya Attention is All You Need. Ya. Jadi dia bilang sebenarnya dengan mekanisme self attention yang udah kita ketahui sebelumnya itu cuman sedikit tweak kita bisa punya pengganti dari LSTM dan GRU yang lebih scalable, bisa disusun-susun sampai triliunan parameter, bloknya bisa jutaan, ya, tidak terbatas, sehingga kalau kita bikin language model, saya bisa train the whole data in internet, ya, dalam satu model. Dan model ini bukan cuma bisa summarizing atau doing sentiment analysis atau doing tugas-tugas task kecil-kecil seperti yang sebelumnya kita lakukan. Misalnya kalau kita mau lakukan mesin translation, saya harus bikin bidirectional LSTM untuk bikin mesin translation. Kalau saya mau bikin sentiment analysis, bidirectional LSTM terlalu costly, saya mungkin cuma butuh LSTM untuk sentiment analysis. Ya. Jadi setiap task, anggaplah itu downstream task, selalu ada model-model yang spesifik. Tidak ada general model untuk semua task. Ya. Baru setelah ketemunya transformer, kita ketemu nih mekanismenya. Bahwa ternyata attention is all you need, ubah-ubah dikit, tambahin beberapa features, kita dapat general architecture untuk bikin NLP yang sekarang kita sebut large language model. Oke? Aplikasinya udah macam-macam sekarang. Kalian lihat GPT udah bisa bikin image,
napkin.ai bisa bikin image, bisa bikin audio, ada yang bisa bikin video, ada yang bisa folding protein untuk nyari gimana protein berikatan, udah macam-macam. Kalian ada di zaman di mana teknologi ini di-invent, teknologi ini lebih pintar dari manusia, itu harus kita admit ya. Nggak bisa kalian bilang, oh harusnya manusia lebih bagus menggambar dibanding dibanding AI. Ya itu artinya dia belum paham mengenai kemampuan generatif model. Atau ada juga yang bilang mungkin dia nggak bisa matematik, ya. Justru kalau saya kasih dia lebih banyak buku, dia harusnya bisa lebih hebat dibanding semua profesor matematik kita gabungin. Oke? Karena cara belajarnya itu benar-benar scalable dan precise. Ya. So, apa yang dibahas di buku itu? Di papernya Vasvani. Dia bilang, masukin source, bentuknya korpus, dulunya kita masukin sequence. Ya. Sequence-nya kita harus fix size. Kalau nggak fix size, kita kasih null. Sekarang saya bisa masukin any source, dia akan perform word embedding, nanti ada positional encoding. Setelah itu, dari positional encoding ini supaya inputnya seberapa besar pun nanti biar positional encoding yang atur. Begitupun proses positional encoding yang untuk di target ya. So, perubahannya sedikit sekali. Jadi multi-head attention, ada 2 dia pasang. Setelah itu ada add and norm, ada position wise, ya. Ada 2 jenis multi-head attention dia pasang, yaitu yang sebelah kiri di source, dan yang sebelah kanan mask multi-head attention. Tujuannya supaya dia nggak bisa ngintip sequence yang ke depan, dia bikin mask. Jadi di mask multi-head attention, ya. Di sini saya jelasin pakai tools namanya Transformer Explainer, ya. Kalian nanti bisa lihat tools yang dibuat oleh Polo Club, Transformer Explainer, supaya kalian bisa pahami paper ini dengan baik. Oke, jadi dari silakan dibuka ini nanti ya. Jadi dari data embedding yang kalian kasih, misalnya kata-katanya ini, dia akan masukin ke dalam embedding, setelah itu jadi positional encoding, baru dia bikin multi-head attention, artinya attention-nya berkali-kali, digabungin head-head-nya, ujung-ujungnya attention atau output-nya, baru dia masuk ke MLP. Oke? So, interesting bahwa dengan sedikit tweak ini, multi-head attention itu cracking problem kita yang kita alamin selama ini di LSTM dan JARU. Bahwa kalau setiap kali mau bikin downstream task kayak sentiment analysis atau text summarization atau machine translation, saya harus ganti architecture. Dengan ini masukin aja semua datanya. Dia bisa scale, dan ada tools namanya Dodrio. Ini bisa bantu kalian untuk melihat apa yang terjadi, pola apa yang di-capture di setiap attention head, di layer keberapa. Karena pola yang ada di setiap teks, ya, corpus atau sentence, contoh yang di Dodrio ini, itu kompleks sekali. Tapi ternyata attention mechanism yang di-provide dari transformer itu bisa capture sekompleks apapun pola di dalam corpus ya. So, ya, mudah-mudahan buku ini segera selesai. Di sini kita bahas juga soal multi-head attention mechanism. Balik lagi ke key value query, bedanya cuma multi-head aja, digabungkan. Oke. Oke, jadi buku ini sebagai pelengkap belajar D2L kalian, ya. Jadi tidak menggantikan ini, tetap harus baca D2L. Kita senang dengan gayanya Prof. Smola untuk make the knowledge open. Jadi buat bukunya jadi open source. Nanti kalian bisa beli bukunya dalam bentuk PDF di Amazon, Kindle, dan juga di Google Books. Persis kayak D2L ini ya.
Karena kalau di print bukunya terlalu panjang, jadi yang ada di PDF-nya justru prompt engineering dan key concept di dalam bukunya. Oke, lanjut. So, transformer itu mostly code-nya udah banyak, jadi kalian bisa minta ke ChatGPT, misalnya saya mau bikin language model karakter level pakai transformer ya, suruh bikin data sintetis atau download data publik. Kalau kalian punya data publik itu kalian tinggal minta ke ChatGPT gimana caranya dia bikin. Tapi waktu dia generate code seperti ini, kalian harus punya intuisi bahwa code ini lengkap. Misalnya ternyata nggak ada positional encoding, artinya code-nya halusinasi. Ya, nah ini dia download wiki2text, dia perform embedding, tokenizer, masuk ke positional encoding, dan seterusnya. Common sense itu jauh lebih penting dibanding kalian menghafal bagaimana menulis code, baik dalam Python maupun dalam Rust. Oke? Oke. Transformer for Vision ini juga dibahas di sini. Jadi kalau misalnya untuk teks, ya lahirnya transformer ini memang untuk teks, tapi untuk computer vision ternyata kalau saya pecah-pecah image, misalnya satu image besar, bentar, satu image besar saya pecah menjadi kecil-kecil ya. Ini ada vision transformer harusnya di sini. Oke. Setelah itu saya anggap bahwa setiap chunk image kecil-kecil itu adalah seperti vektor dan saya masukin ke dalam positional encoding, ternyata dia bisa perform klasifikasi, segmentasi, dan lain-lain. Seperti halnya kita pakai convolution neural network. Oke? Ada paper dari Microsoft waktu itu namanya Vision Transformer. Mungkin kita cari gambarnya ya. Seperti ini mungkin. Jadi dari satu image, ya, saya chunk dan saya anggap dia jadi sequence, saya masukin ke transformer encoder pakai MLP head, saya bisa lakukan klasifikasi dengan baik. Oke, ini menyebabkan model-model seperti uh, yang kita kenal seperti ResNet, DenseNet, YOLO di computer vision itu punya saingan karena ternyata hasil VIT itu comparable dengan hasil akurasi kalau kita pakai model-model convolution. Problemnya adalah image ini kalau di high resolution, maka training MLP itu jadi sangat lama. Oke? Tapi tidak berarti bahwa kita nggak bisa lakukan klasifikasi dengan VIT. Cuman waktu training itu butuh compute resource yang lumayan. Oke? Nanti kalian bisa cek, bahkan kalian bisa minta code di ChatGPT, bandingkan misalnya untuk klasifikasi MNIST, satu pakai Vision Transformer, satu pakai ResNet 50. Ya. Kalian bisa minta code-nya dan make it works ya. Di sini saya kasih contoh Vision Transformer pakai ResNet ya. Jadi ini kayaknya gambar ini harus masuk deh. Bentar. Ini gambarnya bagus yang ini. MLP head dia potong gitu ya untuk menjelaskan vision transformer. Coba masukin di bukunya. Bentar, mana tadi saya? Ya, bisa. Bagusnya di sini masuknya. Oke.
so ini gambar cukup intuitif untuk jelasin apa yang saya tulis di teks ini. Sample architecture of Fission Transformer model. Oke. So di chapter ini dia juga bahas tentang transformer for vision, ya. Dia bikin seperti ini, ya. Mirip seperti gambar tadi, cuman ya kita cang gambarnya supaya bisa dimasukin sebagai sequence ke dalam positional embedding atau patch embedding kalau di vision transformer. Setelah itu arsitekturnya sama. Kalau ternyata akurasinya jelek, tambahin lagi block transformer, ya. Jadi kita benar-benar menemukan model yang universal, baik untuk image, teks, kemungkinan video dan audio, sehingga multimodal LLM atau generative models itu akan happening, ya. Mungkin dari teks jadi video podcast atau dari teks jadi audio video, itu sekarang udah ada. Mungkin kemampuannya aja yang belum scale, tapi within beberapa bulan atau tahun ke depan itu akan common. Kalian lihat di AI model bahwa AI bisa multimodality. Kalian kasih image, dia ceritain pakai teks. Kalian kasih teks, dia bikinin audio, dia bikinin video. Itu akan change banyak hal, merubah bagaimana kita bekerja, meneliti, nulis paper, nulis buku, dan lain-lain. Oke, jadi penting untuk kalian dalamin chapter 11 ini, baca satu-satu, bagusnya pakai pensil, kertas, untuk lihat alur ceritanya, ya. Spend lebih banyak waktu di matematiknya, karena kalian harus yakin bahwa code-nya itu bisa di-generate oleh AI itu sendiri, ya. Jangan burden yourself untuk sesuatu yang AI udah lebih baik dibanding manusia. Code salah satunya, ya, summarizing dokumen salah duanya, dan banyak tas-tas lain yang kita udah surrender bahwa AI memang better dibanding kita. Oke? So, di buku ini juga bukan cuma transformer model, kita buat buku ini supaya sangat-sangat komprehensif. Jadi ada generative adversarial network, nanti kita akan belajar, probabilistic atau stable diffusion, kita akan belajar, energy based model, kita akan belajar di buku ini, sampai ke quantum machine learning, bagaimana pakai deep learning ke dalam quantum machine, dan lain-lain. Mudah-mudahan buku ini segera selesai dan kalian bisa improve terus di setiap semester sebagai bagian dari course ini. Oke, saya balik ke sini. Di sini dia kasih contoh bagaimana nge-train menggunakan pre-train. Jadi modelnya, transformernya udah di-train, udah ada parameternya, kalian panggil, kalian pakai, ya. Banyak sekali model-model yang sudah jadi di Hugging Face. Contoh kayak ini, di sini modelnya kalian bisa download, pakai API dari transformer, ya. Kalian bisa reuse, ya. Dibanding kalian harus training ulang, ya. Jadi kalian bisa reuse model-model yang dipublish sebagai open foundational model, ya. Banyak sekali ini, pilih yang terbaik dan kalian bisa praktis juga pakai Hugging Face nanti. Oke. So, kedepannya nanti orang yang ngerti LLM, customizing LLM, bikin agent-agent untuk automasi, itu akan banyak sekali dicari di market, ya. Kalau kita sebut AI saat ini zamannya LLM. Jadi sebaiknya kalian belajar serius banget di area sini, karena mungkin tesis kalian harus ada di area sini. Misalnya kalian ngambil bioinformatics, kalian bisa pakai LLM untuk understanding sequence, ya, atau protein.
dan lain-lain. Oke, so spend waktu cukup untuk pelajari matematiknya, spend waktu untuk prompt engineering, belajar sebanyak-banyaknya. Kita udah ada di chapter 11. Nanti kita akan lanjutin sampai ke sebisanya di buku ini karena waktu kuliah di UI itu cuma 12 minggu. Jadi make sure bahwa kita belajarnya efisien ya. Saya harap dari setelah UTS buku kita yang Deep Learning via RAS udah bisa muncul dan tahun-tahun berikutnya, semester-semester berikutnya kita akan gunakan sebagai companion RAS companion dari D2L. Oke, dari saya cukup tentang transformer, self-attention, multi-hypertension. Kalau ada kurang jelas, silakan bertanya sebelum saya berikan ke JC untuk prompting, bikin code, supaya kalian tidak takut untuk implementing dengan ChatGPT. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, silakan Jesse lanjutkan dengan praktikumnya, praktikal areanya. Baik, Bapak. Ah, terima kasih. Sebentar, izin. Eh, share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, ya. Selamat siang semuanya. Rekan-rekan, selamat datang di sesi praktikal. Seperti biasa, di perkuliahan uh, deep learning ini, seperti biasa kita akan coba uh, implementasi apa yang sudah dijelasin oleh Bapak tadi tentang attention terutama. Uh, Seperti biasa juga bisa dibuka untuk teman-teman buka tools-toolsnya seperti ChatGPT dan juga uh, Google Colab untuk kita coba nanti prompting dan run the code. Nah, di sini kita nanti juga akan coba untuk start buka pakai namanya Hugging Face. Hugging Face ini seperti platform ya. Sebenarnya dia kayak Hugging kayak seperti GitHub tapi khusus untuk misalnya seperti model, uh, terus ada database untuk dataset dan sebagainya. Tahu agak mirip-mirip seperti Kaggle kalau sebelumnya udah pernah buka Kaggle ya. Itu kan banyak isinya dataset-dataset dan juga kode untuk run. Nah, kalau yang di Hugging Face ini, dia itu lebih ke kumpulan jadi orang kalau punya model, misalnya pengen dipublish atau datasets, dan masih banyak lainnya, itu mereka bisa upload ke repositori mereka. Sorry. Nah, di sini kalian bisa tentunya akses ya secara kebanyakan free, seperti dataset dan model. Misal kalau lihat dari dataset, aku coba share links-nya. Nah, kalau kalian bisa bikin akun bagus ya, di sini kalau kalian lihat di dataset itu banyak banget tentang dataset-dataset yang bisa kalian coba train juga nanti sendiri-sendiri. Misalnya pengen nge-train uh, misalnya tentang sentiment analysis. Nah, di sini ada banyak kayak untuk dataset untuk sentiment analysis, untuk uh, auditor sentiment, pokoknya banyak deh. Kalian bisa coba akses-akses aja dengan bantuan juga ChatGPT ya. Terus ada kayak misalnya tentang data center 3D, audio, misalnya untuk nge-train audio, train image, text, dan juga masih banyak lain. Nah, di sini salah satu yang pentingnya ya, itu ada di sisi models. Nah, di sini banyak model-model yang udah pre-train, jadi udah di-train oleh orang lain. Misalnya di sini dari OpenAI, misalnya dari Meta lama, itu kan uh, dari company besar ya. Dan di sini biasanya untuk model-model yang udah ada di tren di sini itu biasanya juga model-model yang udah di train dengan dataset yang besar. Misalnya dari OpenAI ya misalnya.
Apa kelihatan di sini dia itu di train pakai apa? Di sini nggak kelihatan. Oh ini, di sini kelihatan ada parametersnya itu untuk model yang ini dia di train ada yang dari 39 juta parameter sampai 809 juta. Bahkan ada yang 1.500 juta atau 1 M, ya 1 miliar parameters. Tentunya kalau kita coba train sendiri itu uh, butuh resources yang besar ya dari GPU-nya, terus juga tentunya uang yang besar untuk cuma ngetrain doang. Nah, di sini dia tuh udah nyediain banyak di train yang udah di train sama mereka. Jadi kita tinggal pakai aja. Dan kalau kita pengen update, kalau kita pengen misalnya lakuin uh, namanya fine tuning, kalau kita pengen uh, dengan dataset yang tambahan yang punya kita sendiri, itu bisa. Jadi sini sangat powerful ya untuk platform ini. Nanti kita coba ngeran salah satu model di sini dan kita coba juga implementasi tadi ya attention transformer di model-model ini. Nah, di sini kalau bisa dilihat, itu ada banyak ya. Ada yang tipe multimodal, jadi itu ada misalnya gambar dan juga teks atau video dan juga teks dan masih banyak ya. Terus juga biasanya juga computer vision, misalnya kayak object detection, uh, image to text, terus ada video classification, ada banyak lainnya. Dan di sini juga NLP untuk teks ya. Kayak misalnya text classification seperti misalnya sentiment tadi ya. Terus ada text summarization, text generation, terus misalnya translation juga ada. Dan juga ada audio misalnya untuk suara, tabular, untuk data ya misalnya. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan coba untuk simulasi maka ya Hugging Face ini untuk ngeran salah satu model di sini untuk kita run di Google Colab kita. Hmm, Kalian bisa coba buka salah satu Hugging Face-nya ya. Nah, di sini kita coba untuk cari model yang sederhana aja, misalnya sentimen analisis Twitter ya. Misalnya Twitter, sentimen analisis. Nah, di sini dia ngasih ya Twitter Roberta Base Sentiment Analysis, salah satu model yang udah di train ya, namanya pre-train model. Jadi udah di train sama mereka di sebanyak apa? 120 juta, 124 juta tweets. Jadi lumayan banyak ya. Jadi mereka sudah nge-train, jadi kita nggak perlu nge-train ulang karena pasti saya yakin kita nggak punya mesin ya atau resourcesnya untuk nge-train sebanyak ini. Dan butuh waktu yang lama juga untuk nge-train modelnya. Nah, bagusnya, jadi di sini kalau di Hugging Face ini dia tipenya seperti repository di GitHub ya. Jadi dia punya repository uh, tentang model-modelnya diupload ke sini. Dan bagusnya dia juga di sini ada penjelasannya ya. Jadi ada readme-nya. Jadi penjelasan tentang model yang diupload, terus juga example cara makainya. Dan di sebelah kanan ini beberapa ada namanya inference API-nya. Jadi di dalam web ini kita bisa langsung nyoba modelnya tanpa harus nge-install dulu. Di sini dia ngasih misalnya uh, COVID cases are increasing fast. Nah, terus bisa langsung di compute di sini tombolnya aja dia bahwa ngasih tahu ini tuh sentimennya tuh dia predik adalah negatif dengan skor segini 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 gitu. Uh, Kalau dilihat dari di sini ya di readme-nya dia bawa ngasih tahu tuh ada 3 label dari outputnya. Jadi kalau 0 itu berarti sentimennya negatif, kalau 1 itu neutral, kalau 2 itu positif. Terus kita coba uh, lihat dari view code-nya misalnya, ya. Di sini dicoba ngaran code-nya, terus juga kita bisa coba misalnya ganti sini ya. Misalnya, contoh yang positif, I love this product misalnya.
Nah, dia nggak itu 97% itu adalah positif. Nah, terus kita coba uh, contoh yang neutral ya. Misalnya, uh, this is a book yang nggak positif, nggak negatif. Kita coba aja. Nah, dia coba uh, prediksi prediksi bahwa itu adalah uh, sentimennya neutral. Dia nggak positif, dia juga dia nggak negatif. Nah, untuk kita buat nyoba model ini, nanti kita coba attention juga untuk di model ini. Kita bisa langsung tanya aja ChatGPT untuk uh, use this model ya. Kita bisa langsung prompt aja, write a code, and sorry, bisa in Google Colab to use this model. Kita kasih tahu modelnya. Uh, untuk dapetin modelnya bisa langsung copy aja di sini. Ada tombol copy di sini, dia harusnya langsung copy satu line ini ya. This model uh, from Hugging Face. Nah, kita coba aja dulu. Oke, di sini dia langsung model name-nya apa, sentiment analysis, dia buat pipeline-nya dengan model yang kita udah definisin ya. Terus dia coba ngebuat sampel text. Di sini sampel text ini dicoba untuk uh, ngepredik dari sentimennya. Kita coba copy the code aja. Belum connect dulu. Tunggu dulu. Kalian copy the prompt. Oke. Nah, di sini dia coba install library ya untuk memakai uh, features yang ada di Hugging Face ini. Namanya itu Transformers. Dia coba nge-install dulu. Di sini kelihatannya sepertinya kalau di Google Colab itu sebenarnya udah ke-install ya. Jadi nggak apa-apa, kita coba install lagi aja biar pasti. Nah, di sini coba nge-import. Nah, di sini dia coba ngedownload ya model yang udah di yang printernya itu yang ada di uh, Hugging Face-nya. Oke, di sini kalau dilihat ini hasil akhirnya ya. Untuk result dari sentiment analyzer-nya bahwa teks yang kita punya ini itu labelnya adalah positif dengan skor positifnya ada di sekitar 0,98. Jadi uh, kalau lihat dari sini kelihatan akurat ya. Mungkin kita bisa coba uh, biar lebih gampang ya, kita bisa create a function buat nge-run model ini. Sorry, sorry. Eh, misalnya, gimana, coba aja ya. Kita coba untuk create function agar kita bisa tes, coba langsung pakai uh, contoh sampel code yang lain. Misalnya kita from aja langsung create a function, we pass the model with new text. Sebenarnya udah ada pipeline ya sebenarnya. Jadi dia udah langsung run function ya. Ini kita nggak harus install lagi karena di atas sudah ya. Kita coba install lagi, coba kita run lagi biar nggak nge-install lagi. Oke, sama. Dia ngasih label positif. Coba kita ganti teksnya, coba kasih contoh yang negatif, misalnya this product sucks gitu ya. Nah, di sini dia ngepredik itu ada 0,9 juga. Biar aman kita coba juga contoh yang tadi neutral. Uh, this bed is made of wool misalnya. Dia dibilang kalau ini adalah sentimen negatif. Mungkin secara akurasi dia mungkin uh, nggak 100% juga ya. Jadi bisa jadi dia tetap salah.
Nanti kita coba, mungkin bisa coba prompt untuk ngecek accuracy dari model yang kita udah uh, fetch ini. Kita udah ambil dari Hugging Face. Mungkin kita coba contoh yang uh, seperti tadi ya. Tadi itu adalah di Facebook. Copy aja. Nah, ya bener ya. Tetap neutral dengan skor 81%. Nah, kita bisa lakuin adalah sebentar, buat ngecek akurasi dari model yang udah dia buat di sini. Dia nggak ngasih tahu dari akurasinya, akurasi dari dataset yang dia buat. Iya, dia nggak ngasih tahu. Coba kita implement sendiri agar kita tahu apa ya, akurasi atau tingkat keakuratan dari model yang kita pakai itu sebesar apa. Seperti itu. Eh, untuk itu kita bisa langsung prompt aja ya, seperti biasa. Kita minta create a new cell, kalau di Google Colab ini per satuan kode itu namanya cell ya. Create a new cell, uh, test the accuracy of that model. Saya lihat di sini, dia di sini cuma ngasih example test data ya. Eh, kita lihat, kita copy code dulu aja. Terus kita coba run. Di sini dibilang model accuracy 0. Mungkin kita harus tahu ya, contoh label yang outputnya ya. Kita lihat dulu di contoh di sini, the output of nilai sentimen. Lihat, kita cek di predictions itu dapatnya dari label, itu dapat dari sini ya. Kita bilang aja the output of nilai sentimen function looks like this. Jadi dia tahu label yang dia pakai itu apa. Nah, kita coba the code lagi, the code. Di sini dia assume bahwa label 0 negatif itu nama labelnya itu label underscore 0. Label yang neutral itu label underscore 1, sedangkan yang positif itu label underscore 2. Padahal yang benar itu adalah cuman neutral, positif, atau negatif. Jadi kita kasih konteks bahwa outputnya seperti output labelnya, indikasi dari indikasi dari model yang udah dibuat ini, itu tampilannya seperti ini. Jadi dari situ dia paham ya. Jadi untuk labelnya dia ganti jadi neutral, positif, atau negatif. Coba kita run lagi. Oke, di sini dia bilang model accuracy-nya 80%. Nah, mungkin dari lima ini mungkin ada salah satu yang dia salah prediksi. Kayak misalnya mungkin yang ini ya, it's not okay, not great. Mungkin dia deteksi antara karena dia bilang not great, jadi dia bilang negatif. Eh, coba kita cek ya. Kita bisa langsung aja sebenarnya. Kita print predicted, predicted label, dan juga kita bisa print true labels-nya. Tentunya kalian bisa coba uh, aja ya. Di sini misalnya print the predicted label and the actual label. Nah, mungkin di sini bakal dia kasih kodenya, tapi di sini kita coba. Oh, di sini kita nanya prediction,
Oke, dia salahnya di yang ketiga ini ya. Dia prediksinya, yang pertama itu prediksinya, dia nganggap ini tuh adalah negatif, sedangkan hasil ini sebenarnya neutral. Sebenarnya bisa dibaca juga sebagai negatif ya, tapi cuman uh, balik lagi tergantung gimana modelnya itu di train dan gimana dia coba uh, dipelajari ya, lah dari modelnya sendiri. Nah, di sini uh, karena dia cuman ke tes data yang segini aja ya. Wait a minute. Kita bakal coba untuk cek dekorasi, coba pakai dataset yang lebih besar ya. Di sini cuma pakai example test data, cuma 5 ini, dia mungkin nggak begitu merepresentasikan dari akurasi model sebenarnya. Coba kita prom aja, mungkin bisa kayak sebelumnya, copy the prompts, dan juga prompt selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita coba untuk prompt lagi yang baru adalah, ah, kita minta cek ulang ya. Check the accuracy using another, sorry, sentiment analysis online. Eh, dia nggak ngasih kodenya, kita edit aja, bilang ordering file to check the accuracy, agar dia coba bikin kodenya ya. Oke, di sini dia pakai datasetnya IMDb, dia bikin function untuk nge-evaluate ekspresi modelnya dengan ngebandingin eh, label aslinya atau true labelsnya dengan hasil prediksinya. Terus kalau lihat di sini dia ngambil data relevannya ya, relevannya terus juga labelnya, dan di sini cuma ngambil 100 biar dia nggak terlalu banyak, karena kamu pasti dia kalau dari IMDb biasanya banyak, uh, data saya banyak, bisa ratusan ribu. Ini kita run dulu yang atas. Oke, ada error. Requirement knowledge satisfied, connecting scalar. Coba kita close dulu. Oke, dia downloading packages-nya. Terus kita coba run setelahnya. Oke, dia coba run modelnya. Ada error. Kita lihat errornya ada di line sini. String this must be integers. Mungkin kita bisa um, print dataset dulu ya. Mungkin jadi kelihatan itu tampilan dari dataset seperti apa. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung uh, copy aja, debugging sebentar, sedikit, untuk errornya itu apa. Kita coba run lagi. Oh, ini bisa dilihat aja kayak tadi, karena udah di run di atas.
Oke, kayaknya di relasi running. Dia coba ngecek akurasi dari 100 data ya. 100 data dari datasetnya IMDb. Sambil kasih promnya juga. Di sini kita coba tadi prompt tadi, cek akurasi, using uh, another, another sentiment analysis dataset, dan ada error. Lihat, oke, di sini bilang effort model akurasi, centralizer dan tes datanya, dia bilang sensornya synthesize. Kita, kalau dari sini kita coba kasih lagi, debugging lagi untuk errornya. Kita kasih debugging lagi untuk ChatGPT-nya, mungkin dia bisa bantu kita juga. Oke, kita copy the code seperti biasa sampai importnya aja. Kita lihat, dia bilang karena mismatch di input token for model is cost the length, dia ngelebihin dari model maksimum input size-nya. Di sini kita lihat, dia masih coba running ya. Mungkin kalau uh, lebih bagusnya ya, minta bahwa di code-nya minta verbose, jadi kelihatan lagi di, uh, misalnya lagi berapa persen dia ngecek model akurasinya. Dan ini mungkin kebetulan ini agak lama ya. Dia coba nge-truncate soalnya. Jadi beberapa input data yang ada di dataset IMDb ini, dia itu lebih besar daripada yang model itu bisa terima. Sedangkan di sini cuman, seperti misalnya di sini cuman maksimal itu ada 512 karakter di datasetnya. Sedangkan modelnya hanya tadi cuma sampai segini. Oke, di sini keluar outputnya. Jadi setelah dia coba tes akurasinya kayak dataset lain atau data dari dataset IMDb, ditemuin bahwa akurasi dari model ini itu hanya sekitar 62%. Mungkin beberapa ada yang seharusnya true, tapi ternyata dia, uh, sorry, misalnya seharusnya sentimennya positif atau neutral, mungkin dia, hasil prediksi yang lain. Nah, itu yang nentuin berapa akurasi modelnya. Nah, mungkin di sini uh, begitu bagus ya untuk model akurasinya. Tentunya setiap model itu beda-beda. Kalau kalian nyari sentimen yang bagus, mungkin beberapa ada um, model yang lebih bagus lagi daripada ini. Pasti tinggal, maksudnya kalian bisa scroll through aja dari model-model sini, mana aja sih kira-kira yang cocok untuk uh, ini kalian, apa model untuk predicting kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba untuk implement tadi namanya uh, sorry, attention transformer class untuk model yang udah di-train tadi. Nah, di sini bisa kalian langsung prompt aja untuk selanjutnya, untuk implement attention transformers di ChatGPT. Langsung bisa prompt create a new cell seperti tadi. Create a new cell to implement misalnya attention transformer class, uh, ya, sekalian on the pre-train model yang tadi ya. Pre-train model. Nah, kita bilang using PyTorch library untuk bikin attention transformer-nya. Ini code. Oke, dibuat bikin class-nya. Jadi pertama bikin define attention transformer-nya. Terus ada Roberta modelnya.
dia bikin beberapa layers ya. Terus ada linear. Nah, di sini dia ngeset bahwa hidden size-nya itu ada tiga. Jadi itu outputnya ya. Jadi labelnya ada berapa banyak. Kalau di sini, tiga itu karena dia outputnya ada positif, neutral, negatif. Terus dia bikin forward function-nya, bisa dilihat ya definisi dari forward function-nya. Terus di sini ada namanya tokenizer. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di kode sebelumnya, itu dia pakai namanya pipeline langsung ya. Jadi ada fungsi pipeline, uh, tentuin namanya apa, maksudnya tipenya apa. Di sini tipenya sample analysis dengan modelnya apa. Di dalam pipeline ini, itu sebenarnya dibagi lagi sebenarnya. Ada namanya tokenizer, terus dia nge-load tokens-nya, dan dia coba nge-inference atau nge-run model terhadap input yang dia terima. Kalau di sini dia pecah lagi. Jadi di sini satu-satu. Pertama dia ambil tokenizer-nya. Jadi tokenizer kan itu yang pecah teks jadi ini ya. Jadi numbers. Jadi biar bisa diterima oleh eh, modelnya. Jadi dia ngambil tokenizer-nya. Tokenizer-nya dari model yang kita punya. Terus dari tokenizer ini kita simpen untuk tokenize teksnya nanti, input teksnya. Nah, terus kita pakai attention transformer yang kita udah tadi implement ya di sini. Dan terus kalau lihat di kodenya dia bikin sampel text input dan di sini ada sampel teksnya. I love this model, it works great. Nah, sebelum dia masuk ke modelnya, dia ngelewatin namanya tokenizer-nya dulu. Jadi tokenizer tadi yang kita udah ambil dari modelnya digunakan untuk nge-tokenize teks tadi, teks inputnya sebelum masuk ke model. Nah, kalau lihat dari sini, uh, jadi dia tokenizer itu terima teksnya, terus return tensor itu PyTorch dengan padding, dengan juga truncation dan juga max length. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang penjelasan ini itu apa ya untuk di tokenizer ini, pasti bisa tentunya bisa nge-prom lagi untuk di ChatGPT-nya. Mungkin kalian lebih pengen tahu lebih granuler lagi tentang tentang model-model atau parameter-parameter yang digunakan untuk membuat model dan juga uh, gunain ini ya, dan juga attention transformer juga tentunya. Bisa kalian prom lagi, kita coba run aja dulu. Kode yang udah dikasih oleh ChatGPT, kita coba run. Oh, di sini coba nginstal lagi. Oke, di sini outputnya adalah sebuah tensor ya. Sebuah tensor dengan angka minus, minus, minus. Nah, di sini kita nggak tahu ini apa ya. Kemungkinan besar, asumsi asumsi saya itu adalah eh, core dari masing-masing label ya. Misalnya mungkin ini negatifnya, neutral atau positif, tapi kita coba tanya ke ChatGPT. This is the output. What is the meaning of this? Gitu misalnya. This is the output. What is the meaning of this? Kita tanya. Nah, dia bilang, okay, the output represent the raw logits for the sentiment classes related to the model. Jadi, benar ya, untuk first value itu adalah positifnya, second value-nya itu adalah neutral, sedangkan third value itu negatifnya. Nah, biar karena ini dia itu masih logits ya namanya, dia belum tipenya bukan probabilitas, jadi maksimal satu. Yang bisa dilakuin adalah nge-apply softmax function. Jadi function softmax, jadi kita lihat ke berikut aja. Oke, dia bilang hasil dari uh, output transformernya, dari attention transformer ini, dia bilang bahwa kalau kita lihat ya tadi first value itu adalah positif, neutral, negatif. Dia positif hanya di 0,3 dan negatif 0,38. Jadi malah di sini lebih besar uh,
sentimennya dia prediksi adalah sentimennya dari negatif malah. Nah, tentunya itu nggak lepas dari implementasi tentunya dari masing-masing attention transformer. Jadi attention transformer itu sebenarnya dia harus apa ya? Harus tahu gimana sih eh maksud sorry sorry gimana arsitektur atau implementasi dari model yang sebenarnya digunakan seperti itu. Nah di sini dia coba eh assume ya bahwa bahwa for functionnya atau eh, arsitektur dari model yang dia pakai itu seperti ini. Nah mungkin itu menghasilkan eh, model yang lebih lebih kurang akurat dari model aslinya. Tapi kalau uh, bisa nemuin atau bisa find lah gimana attention transformer itu yang pas untuk dengan model yang tertentu, itu hasilnya akan lebih lebih ngasih hasil yang lebih presisi daripada model aslinya. Itu beberapa teknik untuk misalnya namanya fine tuning untuk update model yang sudah ada. Nanti kita belajar juga ya, tapi bukan untuk minggu ini. Model-model yang sudah ada. Gimana sih cara model yang sudah ada kita update untuk keperluan-keperluan khusus seperti itu. Nah, eh, sebenarnya ada sorry, beberapa kelebihan ya dari menggunakan attention transformer ini. Salah satunya itu adalah tadi yang dijelasin juga sebenarnya kan kenapa kita gunain attention transformer agar uh, uh, mesinnya itu tahu. Jadi attentionnya atau apa ya fokusnya dia itu nggak semua disamaratakan. Jadi dia lebih paham konteks dari apa yang dia baca sehingga dia diharapkan bisa punya output yang lebih bagus dan lebih uh, paham konteks ya. Nah, uh, sebelum ditutup aku bakal ngasih contoh-contoh uh, apa ya resource untuk mungkin belajar lebih lanjut tentang attention transfer ini. Salah satu yang penting juga uh, yang pertama itu namanya sorry is all you need. Sorry. Atten- Nah, ini ada satu paper yang dibuat oleh Google ya. Jadi ini salah satu uh, machine learning, research paper in machine learning yang dibuat oleh Google. Dia ngejelasin gimana uh, true-nya tentang attention transfer model. Di sini dibuat paper, terus banyak yang di Wattpad, hingga sampai sekarang masih dipakai ya. Dia baru dibuat kalau nggak salah 2017, benar. 2017 oleh uh, saintis. Nah, salah satu source yang bisa kalian coba lihat juga itu namanya, kalau nggak salah dari salah satu channel YouTube, kita lihat aja Attention Transformer. Nah, di sini ada salah satu video penjelasan dari Tribluan Brown. Ini sangat jelas ya. Kalau kalian bisa lihat sebenarnya ini ada beberapa chapters itu seperti episode lah ya. Dari awal, kalau kalian bisa lihat itu bisa bagus banget. Nah, khususnya di chapter ini dia ngebahas tentang attention transformers. Nah, terus dia juga visually explain. Jadi kalau yang baca bisa lebih ngelihat itu bisa lebih paham ya untuk gimana eh, penjelasannya mungkin dari alasan kenapa kita butuh attention transformer, terus gimana patternnya dia dibuat. Di sini dia lihat bahwa ada teks ini dia buat embeddings-nya, gimana dia buat attention-nya dari attention patterns-nya, dan juga gimana dia nge-adjust values-nya biar dia pas. Dan masih banyak lagi ya. Nah, mungkin sorry, sorry. Nah, mungkin sampai saat ini aja untuk penjelasan di sesi praktikal perkuliahan pada hari ini. Jika ingin tanyakan, boleh silakan.
Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Eh, Maka perkuliahan ini akan ditutup. Terima kasih.